Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasya dari kelas 11 IPA 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Anda Muhammad Syafiq Al-Ghifari dari kelas 11 MIPA 1. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zalfa Sujal Divian dari kelas 11 MIPA 1. Oke, jadi pada hari ini kami dari tim 4 akan mempresentasikan tentang materi matematika minat tentang sudut terangkap dan setengah. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, selamat pagi. Jadi pada pagi hari ini kelompok kami akan menjelaskan tentang sudut rangkap dan setengah matematika peminatan. Tapi sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, saya bakal mengenalkan anggota kelompok dari kelompok kami. Yang pertama bisa jadi ini mungkin muka-mukanya bagi yang asing ya melihatnya. Ada Musa, Muhammad Zalfa, sama Muhammad Syafiq. Ini mereka anggota kelompok kami juga. Selanjutnya ada Muhammad Salman sama Anas sendiri sebagai pemateri. Lanjut. Nah, di sini udah masuk bagian materi yang akan dijelaskan oleh Saudara Zalfa. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sudut rangkap. Jadi sudut rangkap atau ganda dari alfa dinyatakan dengan 2 alfa. Rumus trigonometri sudut rangkap dapat diperoleh dengan menggunakan rumus trigonometri jumlah 2 sudut. Rumus dari sudut rangkap itu ada 3. Yang pertama adalah sudut rangkap sinus, yang kedua ada sudut rangkap kosinus, dan yang ketiga ada sudut rangkap tangan. Yang pertama adalah sudut rangkap sinus. Sin alfa plus alfa sama dengan sin alfa cos alfa ditambah cos alfa sin alfa. Lalu ini lalu turun ke bawah jadi sin 2 alfa. Kenapa jadi sin 2 alfa? Karena ini dia penyebelahan dari alfa plus alfa, jadinya sin 2 alfa. Lalu sama dengan sin alfa cos alfa ditambah sin alfa cos alfa. Sebenarnya dari dua rumus ini tuh tidak ada bedanya. Ini cuma kayak biar sama itu, jadi x tambah x aja. Hasilnya sama aja. Lalu diperoleh sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Nah, jadi ini kenapa bisa berubah jadi 2 sin alfa cos alfa? Sin alfa cos alfa tambah sin alfa cos alfa ini bisa dijabarin jadi kayak ini. Nah, ini kita anggap sebagai x, ini juga kita anggap sebagai x. Jadi kenapa dia bisa berubah jadi 2 sin alfa cos alfa? Ini sama aja kayak x ditambah x, jadinya kan 2x. Nah, 2x ini sama aja kayak 2 sin alfa cos alfa. Jadi sama aja. Nah, terus juga kadang-kadang kalian bisa juga pakai rumus yang di bawah ini, yang setengah kali sin 2 alfa sama dengan sin alfa cos alfa. Lalu yang kedua adalah sudut rangkap kosinus. Cos alfa ditambah cos alfa sama dengan cos alfa kali cos alfa dikurang sin alfa kali sin alfa. Lalu kayak tadi juga sama, alfa plus alfa jadinya 2 alfa. Jadi cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Ini karena sin kali sin jadi kan sin kuadrat. Ini juga cos kali cos jadinya cos kuadrat. Nah, ini sebelum kita lanjut, ini saya ingin mereview ulang materi yang pernah kita pelajari sebelumnya, yaitu rumus identitas trigonometri. Ada yang masih ingat nggak rumusnya? Identitas trigonometri. Ada masih ingat nggak? Kalau ada yang masih ingat bisa
tolong maju ke depan dan tulis gitu. Dan bisa dapat hadiah insya Allah. Yang bisa dan kita ini kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa alfa sama dengan 1. Jadi ini cos kuadrat alfa sama dengan 1. Sinnya pindahin di sini. Sinnya pindahin di sini. Jadinya 1 dikurangi sin kuadrat alfa. Yuk. baik, terima kasih kepada Saudara Japan karena telah maju dan menjelaskan tentang rumus identitas trigonometri. Lalu lanjut lagi. Nah ini hasilnya jadi 1 kurang 2 sin kuadrat alfa. Ini kenapa bisa jadi 2? Ini tinggal ini ya, negatif sin kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa jadinya kan 2, negatif 2 sin kuadrat alfa. Lalu kita peroleh jadinya 1 kurang 2 dalam kurung 1 kurang cos kuadrat alfa. Ini juga sama, ini pakai rumus identitas trigonometri juga tentang sin. Lalu jadi hasilnya cos 2 alfa sama dengan 2 cos kuadrat alfa dikurang 1. Yang ketiga adalah sudut rangkap tangan. Tan alfa ditambah tan alfa sama dengan tan alfa ditambah tan alfa per 1 kurang tan alfa dikali tan alfa. Lalu kita peroleh tan 2 alfa juga sama kayak tadi yang sebelumnya. Alfa plus alfa jadinya 2 alfa sama dengan 2 tan alfa juga sama. X tambah X jadinya kan 2X. X-nya kita anggap tan alfa jadinya 2 tan alfa per 1 kurang tan kuadrat alfa. Ini dari tan kali tan, ini tan kuadrat alfa. Ya ini ada rumus sudut ganda. Sebenarnya kalau kalian perhatikan ini sebenarnya sama aja. Ini tuh kayak lebih ke ringkasan atau hasil dari rumus yang tadi yang inti-intinya. Yang kayak sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa, yang cos juga cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa kurang sin kuadrat alfa. Lalu bisa juga pakai rumus cos 2 alfa sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat alfa, atau bisa pakai juga cos 2 alfa sama dengan 2 cos kuadrat alfa kurang 1. Dan untuk yang tangan pakai rumus yang tan 2 alfa sama dengan 2 tan alfa per 1 kurang tan kuadrat alfa. Mungkin sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelum dilanjutkan, ini sudah paling sering bilang ya, audiensnya ditanya juga, ini udah bagus nih, udah nanya tadi, tapi dipastikan juga ini udah paham atau belum. Ini mau lanjut ke contoh soal. Nah, pastikan dulu sudah paham atau belum. Kalau tidak ada pertanyaan dari teman-temannya baru lanjut. Ini kan udah sering dibahas ya. Oke, so coba dipastikan dulu. Ya mungkin kepada teman-teman ada yang mau ditanyain nggak dari contoh soal yang tadi, dari penjabaran dari saudara Zalfa? Mungkin kalau emang kurang paham bisa dicatat dulu tentang rumus sudut ganda ini. Oke, untuk mempersingkat waktu lanjut aja ke contoh soal. Kita lanjut ke contoh soal yang pertama. Nah, di sini ada soal, jika sin A sama dengan 3/5 dan alfa merupakan sudut lancip, tentukan nilai dari sin 2A, cos 2A, dan tan 2A. Nah, jadi di sini tuh sebelum menentukan sin 2 alfa, cos 2 alfa, dan tan 2 alfa tuh kita nyari dulu panjang di AB-nya dengan cara rumus trigonometri. Nah, rumus trigonometri ini pernah dijelaskan waktu kalian SMP ya. Jadi rumusnya tuh 5 kuadrat, ini nih, yang miringnya ini 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat.
Nah, habis itu dihasilkan 25 dikurang 9 sama dengan 4. Kenapa sama dengan 4? Karena hasil dari akar 25 kurang 9 sama dengan akar 16 yang hasilnya di mana 4. Sehingga menghasilkan cos alfa sama dengan 4/5. Nah, sini kan AB-nya kan udah diketahui nama kita nih, hasilnya 4. Jadi karena rumus cos adalah cos sami samping miring, jadi cos alfa tuh sampingnya 4, miringnya 5, jadi 4/5. Dan tannya juga udah bisa kita lihat di sini tannya 3/4 karena rumus tan itu adalah tan desa. Tan depan per samping. Depan alfanya 3, sampingnya alfa 4, jadi 3/4. Nah, setelah kita mengetahui semua apa yang ditanyakan, langsung aja kita mencari sin 2 alfanya menggunakan rumus yang tadi dijelaskan oleh saudara Zalfa. Jadi sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa kali cos alfa. Yang dimana hasilnya itu 2 dikali 3/5 dikali 4/5. Kita bisa mendapatkan kedua ini tuh dari sini tadi ya. Langsung dimasukin aja. Nah, di sini sinnya kan nggak ada. Kenapa di sini Anda tulis 3/5? Karena rumus sin itu adalah sin demi depan per miring. Nah, depannya itu 3, miringnya itu 5. Nah, jadi 3/5. S itu cosnya udah di sini jadi 4/5. Dikaliin aja. Jadi 2 kali 3/5 kali 4/5 hasilnya 24/25. Dari sini kita udah mendapetin hasil dari sin 2 alfa yaitu 24/25. Lanjut yaitu pertanyaan kedua di sini adalah cos 2 alfa. Nah, cos 2 alfa itu rumusnya itu cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa, sama aja seperti yang dijelasin sama saudara alfa tadi. Nah, di sini tertulis 4/5 kuadrat dikurang 4/5 kuadrat. Nah, di sini cosnya tuh cos kuadrat 4/5 kuadrat dikurang 4. Nah, sinnya ini sebenarnya ada salah ya, bukan 4/5 tapi 3/5. Nah, langsung aja dihasilin. Jadi hasilnya tuh 4 kuadrat hasilnya 16, 5 kuadrat hasilnya 25 dikurang, ini karena hasilnya 3 ya, mohon maaf ada kesalahan. Jadi 3 kuadrat hasilnya 9 dikurang 5 kuadrat hasilnya 25. Nah, karena bawahnya udah sama, jadi langsung aja nggak usah dikurangin. Yang dikurangin atasnya aja. 16 kurang 9 sama dengan 7. Sedangkan bawahnya ini 25 dikurang 25 tetap aja 25. Sehingga dari sini kita mengetahui hasilnya adalah 7/25 dari cos 2 alfa. Lanjut ke pertanyaan kedua yaitu tan 2 alfa. Tan 2 alfa di sini rumusnya adalah 2 tan alfa per 1 dikurang tan kuadrat alfa. Ini sama aja yang dijelasin sama saudara alfa tadi ya. Nah, langsung aja kita masukin aja 2 dikali tan alfanya kan 3/4. Langsung aja tulis 2 kali 3/4 dikurang 1 dikurang tan kuadrat. Nah, tannya kan 3/4 nih. Langsung aja dimasukin juga karena kuadrat jadi kurung 3/4 kuadrat gitu kan. Alfa. Langsung. Sehingga menghasilkan 24/7. Nah, bagi kalian yang bingung hasilnya kenapa 24/7? Ada gitu. Yang tadi di mana? Nah, ini dia. Nih. Ini kan 2 dikali 3/4. 2 dikali 3/4 per 1 dikurang 3/4 kuadrat. Nah, caranya tuh karena di sini 2 dikali 3/4, 2-nya bisa dibagi sama 4, dicoret aja. Jadi jadinya 3/2. Nah, ini yang di bawahnya nih dijabarin aja. Jadi tulis ulang 3/2 per, karena biar bawahnya sama. Jadi 3 kuadrat itu 9, 4 kuadrat 16. Nah, bawahnya kan 16 nih, biar sama jadi 16/16. 16/16 dikurang 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16. Nah, hasilnya kan 3/2 per. Nah, ini kan bawahnya udah sama kayak ini tadi nih, cos tadi. Kalau udah sama langsung tulis aja lagi enggak apa-apa. 16 kurang 9 kurang 16 7 per 19 tulis lagi. Nah, agar bisa dihitung, kita naikin aja 3/2 dikurang 3/2 dikali. Nah, ini kan tadinya kan 3/2 dibagi 7/16. Nah, biar bisa dikali tuh ini jadi naikin. Karena pecahan kalau dinaikin dibalik jadi 16
per 7. Kita coret aja nih. Coret 16 bagi 2 kan 8. 8 kali 3 sama dengan 24. 7-nya tulis lagi 7. Nah kan ini jawabannya. Sama kan? Oke. Sekian dari Ana. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk contoh soal yang kedua akan lanjut dijelaskan oleh Saudara Zalfa. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini lagi, saya ingin menjelaskan tentang contoh soal yang kedua. Tentukan nilai dari 2 sin 37,5 derajat dikali cos 37,5 derajat. Nah, ini kalau kalian perhatikan, itu kita bisa pakai rumus. Ini kita bisa pakai rumus sudut rangkap yang sinus. Itu yang ini, yang nah ini kita bisa pakai rumus yang sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa kali cos alfa. Ini kan karenanya udah sama kan sama yang soal 2 sin alfa kali cos alfa. Jadi langsung aja kita pakai rumus yang ini, sin 2 alfa. Sin 2 alfa. Lalu kita masukin penyelesaiannya 2 sin 37,5 derajat kali cos 37,5 derajat sama dengan sin 2 kali 37,5 derajat. Nah, sama dengan ini 75 diperoleh dari 37,5 dikali 2 sin 75 derajat. Nah, ini kan sebenarnya belum selesai. Ini kita bisa penyelesaiannya itu seperti ini nih. Nah, ini penyelesaiannya pakai rumus yang pernah kita pelajari sebelumnya, yaitu sin 75 sama dengan sin dari 45 derajat ditambah 30 derajat. Ini sama aja kayak rumus yang sin alfa tambah alfa. Kalian masih ingat nggak rumus dari sin alfa plus alfa itu apa? Ada yang masih ingat nggak? Apa? Sin alfa plus alfa. Apa? Sin cos. Sin cos sin alfa kali cos alfa. Nah, ini sin cos sin. Lalu kita masukin aja sinnya. Sin 45 derajat itu berapa? Setengah akar 2. Lalu cos dari 30. Cos 30 kita masukin juga. Ditambah cos alfa ini kan alfanya 45 derajat. Cos dari 45 derajat itu segini. Dikali sin dari 30 derajat, yaitu nya setengah. Nah, kalau ini tinggal kita jumlah-jumlahin aja. Karena ini bawahnya udah sama kan, tinggal kali-kali aja ini. Ininya 1/2 akar 6. Ditambah ini juga udah sama, dikali jadi 1/4. Ini 1/4, 2 kali 2, 1/4 akar 6. Ini karena ini kita langsung kaliin aja akarnya. Akar 2 kali akar 3 jadi akar 6. Ditambah ini juga sama, bawahnya 3 kaliin atau juga kaliin 1/4 akar 2. Nah, karena bagian bawahnya udah sama nih, kita langsung jumlahin aja. Jadi 1/4 ya dikali dalam kurung
akar 6 ya. Akar 6 ditambah akar 2. Nah, ini udah langsung masukin aja. Jadinya 1/4. Karena ini kan 1 kali akar 6 tambah akar 2. Karena ini hasilnya. Ini langsung kaliin aja, kita 1 kali 6 itu kali akar 2. Jadinya diperoleh akar 6 ditambah akar 2 dengan per 4. Nah, ini hasil lanjutan dari soal tersebut. Mungkin sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih penjelasannya Saudara Zalfa. Lanjut ke contoh soal yang ketiga, akan dijelaskan oleh Saudara Syafiq. Sebelum lanjut ke contoh ketiga, itu yang dijawab tadi berapa? Yang ditulis sama Zalfa. Kalau yang mengingatkan sebelumnya sudah jelas ya? Sudah benar. Lanjut akan dijelaskan oleh Saudara Syafiq. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal nomor 3, yaitu tentukan nilai dari 1 kurang 2 sin kuadrat alfa dikali 22,5 derajat. Jadi cara penyelesaiannya itu, sini kalian bisa pakai sudut rangkap kosinus, yaitu yang berbentuk cos 2 alfa sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat alfa. Jadi itu dimasukin kayak gini. Nah, jadi di sini tuh di sini tuh kalian masukin sini, terus ini dikali cos 2 nya itu dikali 22,5 derajat dikali 2, yaitu hasilnya 45 derajat. Nah, cos 45 derajat itu hasilnya 1/2/2. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sampai sini dapat dipahami kan? Lanjut berikutnya yaitu latihan soal untuk kalian. Nah, di sini ada latihan soal. Mungkin yang bisa jawab diperkenankan untuk maju, silahkan. Insya Allah ada hadiahnya. Hadiahnya door prize. Ya, saudara. Hah? Ada dua. Silakan Adam. Insya Allah saya di sini akan menjawab soal dari kelompok Zalfa. Yang lainnya bisa ikut coba juga. Nanti cek sama apa enggak dengan jawaban yang ada, sama apa enggak juga dengan jawaban yang sudah disiapkan sama yang presentasi hari ini. Jawabannya udah disiapin. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah di sini saya akan menjelaskan soal yang telah saya jawab. Di sini jika sin 2x sama dengan 1/3 akar 5 dan
1/2 lebih kecil dari lebih kecil sama dengan 2x lebih kecil sama dengan pi. Nilai dari cos x berapa? Nah, kita cari dulu, kan karena yang dibutuhin cos x, jadi kita harus nyari sisi sampingnya. Kan rumusin kan sin demi. Ini udah ketemu nih. Sin 2x sama dengan depannya akar 5 per 3. Akar 5 kan nggak bisa di atas, jadi dirasionalin 1/3 akar 5. Buat nyari cosnya, berarti kita harus pakai rumus Pythagoras. Dari yang sudut miringnya 3 akar 2 dikurang sudut yang udah diketahuinya akar 5. Jadi akar 2, 9 kurang 5 akar 4 sama dengan 2. Jadi cos 2x sama dengan negatif 2/3. Masuk ke rumus sudut rangkap dari cos 2x sama dengan 2 cos pangkat 2x dikurang 1. Kita masukin angkanya, cos 2x sama dengan negatif 2/3. Negatif 2/3 sama dengan 2 cos 2x 2 cos pangkat 2x dikurang 1. Kita jadiin 2 cos 2x di sebelah kiri, satunya jadi plus. 2 cos pangkat 2x sama dengan negatif 2/3 ditambah 3/3. Ini dari 1 sama dengan 1/3. Karena di sini masih ada angkanya, jadi cos pangkat 2x sama dengan 1/3 dibagi 2, 1/6. Terus buat disederhanain lagi, ini masih cos pangkat 2x dijadiin cos x, diakarin. Cos x sama dengan akar 1/6. Diperoleh angkanya menjadi 1/akar 6 sama dengan 1/6 akar 6. Insyaallah dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk mengetahui kebenarannya silakan dibuktikan. Oke, pada akhirnya jawabannya benar ya, 1/6 akar 6. Sesuai apa yang kita bilang tadi, yang menjawab dengan benar akan mendapatkan hadiah. Silakan Saudara Adam, hadiahnya. Ya, mungkin segini aja presentasi yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.